Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya, Alsyabana Dia Rahmawati, dalam channel YouTube Pemuda Pencerah Islam. Sahabat Muslim, dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Tips Produktif Selama Bulan Ramadan. Kajian Islam ini bersumber pada salah satu buku karya Ayi Yunus Rosyana yang berjudul Ajaibnya Puasa, Fasting is Amazing, pada halaman 73. Marhaban ya Ramadan. Sahabat muslim, bagaimana nih puasanya? Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat muslim, di bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali fenomena-fenomena menarik yang pastinya kita temui. Salah satunya adalah meningkatnya gairah ibadah pada setiap insan. Tidak hanya itu, setiap lembaga, baik itu lembaga pendidikan, lembaga sosial, hingga lembaga pemerintahan, berlomba-lomba untuk membuat kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi bulan Ramadan kali ini. Tidak hanya itu juga, banyak sekali media-media elektronik, media-media digital yang berlomba-lomba untuk membuat acara yang menarik untuk ditayangkan di bulan Ramadan, terutama menjelang berbuka puasa dan juga saat sahur. Tetapi, di balik itu semua, pada bulan Ramadan ini juga beriringan dengan banyaknya bad habits atau kebiasaan buruk yang terjadi pada setiap manusia. Apa aja sih bad habits-nya? Yang pertama, ada ngantuk dan bermalas-malasan sepanjang hari. Nah, bermalas-malasan ini timbul akibat kurangnya gula darah dalam tubuh, sehingga apa yang terjadi adalah tubuh bereaksi menjadi lemas, letih, dan lesu. Akan tetapi, seharusnya ketika kita mulai merasa lemas, kita tidak boleh bermalas-malasan, sahabat muslim. Maka untuk itu kita harus mensiasati bagaimana sih caranya untuk tidak bermalas-malasan, yaitu dengan melakukan aktivitas dan tetap produktif. Kemudian contoh yang kedua adalah puasa sebagai excuse. Maksudnya gimana? Nah, ketika ada seseorang yang bilang, aku nggak mau ngerjain itu karena aku lagi puasa. Enggak kan aku lagi puasa, lemes nih. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan salah satu bagian dari puasa menjadi excuse. Puasa seakan-akan dijadikan justifikasi untuk menghambat kinerja seseorang. Puasa juga dijadikan sebagai ajang untuk bermalas-malasan. Padahal seharusnya ketika kita berpuasa itu tidak menghambat apa yang akan kita kerjakan. Puasa tidak mempengaruhi kinerja seseorang. Kemudian yang ketiga adalah puasa dijadikan sebagai ajang balas dendam. Maksudnya gimana sih? Balas dendam seperti apa? Yaitu yang pertama karena jam tidur yang berantakan. Biasanya ketika orang sedang berpuasa, mereka akan tidur ketika setelah sahur. Sedangkan saat malam mereka tidak tidur karena takut tidak bisa bangun sahur. Nah, ini justru kekeliruan. Padahal harusnya kita harus bisa memanage waktu kita, kapan kita harus tidur dan kapan kita harus bangun. Kemudian balas dendam yang kedua adalah balas dendam terhadap pola makan. Ketika kita berpuasa, maka kita tidak boleh untuk makan dan minum sepanjang hari. Kita harus menahan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang ketika sudah berbuka puasa, maka ia akan makan dan minum sebanyak mungkin sebagai ajang balas dendam karena sudah menahan lapar seharian. Nah, pastinya itu merugikan kesehatan. Untuk itu, kita bisa melakukan beberapa aktivitas untuk menanggulangi berbagai macam bad habits itu tadi. Yang pertama ada jaga pola makan dan juga jaga pola tidur.
Kemudian yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak hanya dibaca, tetapi juga dipelajari dan dipahami. Kemudian yang ketiga adalah jalan-jalan pagi. Nah, jalan-jalan pagi ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk membuat tubuh ini tetap bugar sehingga tidak malas untuk menjalani hari-hari. Kemudian yang keempat ada sholat tarawih. Ketika kita bisa menjaga pola makan ataupun pola tidur, maka tubuh menjadi lebih sehat dan lebih bugar untuk melaksanakan sholat tarawih. Kemudian yang kelima adalah ikutilah sanlat atau pesantren kilat, di mana kegiatan-kegiatan dalam pesantren kilat ini sangat produktif. Yang pertama ada tadarus bareng, kemudian ada kajian bareng, kemudian ada juga game-game menarik yang bisa kalian ikuti. Yang keenam, membaca buku dan journaling. Ini juga menjadi salah satu alternatif untuk tetap produktif selama bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah membantu ibu di dapur untuk menyiapkan buka puasa. Tidak hanya produktif tetapi juga menjadi ladang pahala bagi anak. Nah, untuk itu, sahabat muslim di rumah, mari kita coba untuk melaksanakan beberapa aktivitas yang kiranya mengurangi kadar kemalasan kita di bulan Ramadan kali ini. Semoga puasa kita menjadi berkah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, kesimpulannya adalah sejatinya bad habits itu tadi adalah perasaan dan sugesti yang muncul dalam diri. Bagaimana cara kita menyikapi, itulah yang harus kita tentukan. If you think positively, you can ignore it. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.